Iya, salah satu fungsi dakwah ini kan memang memperbaiki suatu yang rusak menjadi kepada kebaikan ya, yang baik menjadi yang baik. Kondisi yang tidak baik menjadi kondisi yang baik, itu Iya, kan. betul. Itu fungsi dakwah ataupun tujuan dakwah itu. Mengajak manusia ya yang tidak mengenal sistem ataupun aturan Allah, maka tersampaikan masyarakat atau umat ini memahami dan mengetahui apa saja aturan-aturan Allah dan perintah-perintah Allah. Iya. Gitu. Sehingga umat ketika mendapatkan tausiah, mendapatkan materi itu tadi memberikan mengarah kepada penyadaran umat yang kemudian itu memahami segala fakta-fakta kerusakan yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Pemirsa PDKT, jumpa lagi dengan kami di sini PDKT, Podcast Dakwah Tangsel. Mencerahkan akal, meneguhkan iman. Masih pada episode spesial Ramadan 1447 Hijriah. Hari ini kita akan membahas mengenai dunia dakwah. Ramadan selalu menjadi panggung utama dakwah. Ceramah semakin banyak, konten motivasi bertebaran, dan kata-kata menenangkan jiwa mudah kita temukan di mana-mana. Namun, muncul sebuah pertanyaan penting. Apakah dakwah Ramadan ini benar-benar menyadarkan umat, atau justru hanya menenangkan tanpa mendorong perubahan? Kita sering mendengar dakwah yang mengajak sabar, ikhlas, dan bersyukur. Semua itu benar dan penting. Tetapi di saat yang sama, banyak problem umat yang bersifat sistemik, ketidakadilan, kemiskinan struktural, dan hukum yang bertentangan dengan nilai Islam. Justru itu jarang disentuh. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai dakwah Ramadan bukan sekedar sebagai motivasi spiritual, tetapi sebagai aktivitas ideologis yang bertujuan menyadarkan, mengubah pola pikir, dan mengarahkan umat pada solusi Islam yang menyeluruh. Dan bersama kita telah hadir Ustadz Ali Buto. Beliau adalah praktisi pendidikan yang insya Allah akan membersamai episode kita pada kali ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Ustadz, sebelum kita mulai Ustadz, boleh diceritakan sedikit mengenai aktivitas antum sehari-hari Ustadz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. mengawali pertemuan pada kesempatan ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Dray, nama saya Ali Buto. Saya aktif di dunia pendidikan kebetulan, ya, laku kepala sekolah di salah satu SMK. Itu yang kemudian aktivitas utama saya, selain juga ya memberikan pelatihan, training, dan juga dakwah tentunya pada umat. Jadi pas Itu barangkali dengan tema kita pada hari ini nih. Insya Allah. Tepat nih insya Allah. Insya Allah. Baik Ustadz, kita langsung ke pertanyaan Ustadz ya. Nah, menurut Ustadz ini, apa sebenarnya perbedaan mendasar antara dakwah yang menenangkan dengan dakwah yang menyadarkan? Dan mengapa perbedaan ini penting untuk umat saat ini? Ya, alhamdulillah saya menyapa Parmisa dulu. Kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita bisa melaluinya dengan baik, dan mudah-mudahan di akhir Ramadan sampai tuntas kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena memang Ramadan ini menjadi bulan yang sungguh luar biasa dinanti oleh umat Islam, orang-orang beriman. Menjadi bulan yang penuh dengan keberkahan. Juga dikatakan sebagai bulan perjuangan, ya, karena memang dakwah Nabi, ya, ketika membebaskan wilayah-wilayah untuk meluk Islam itu umumnya di bulan Ramadan. Makanya dikatakan sebagai bulan perjuangan, bulan jihad, Syahrul Jihad. Kemudian juga
bulan Ramadan ini juga sebagai bulan dakwah tentunya. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang menjadi satu momen yang penting, kesempatan bagi umat untuk bisa mendapatkan tausiah, amanah, nasihat, dan juga para ulama, para kiai, para ustadz tidak sukan dan tidak segan untuk memberikan ceramah-ceramah di musola, di masjid, ataupun di tempat-tempat yang itu umat menantikan nasihat-nasihat itu. Makanya disebut juga sebagai syahrud dakwah ataupun bulan dakwah. Nah, berkaitan dakwah ini tentu kita harus memahami apa itu dakwah gitu ya, sebetulnya itu ya, Bang Trai. Di dalam ayat Al-Quran di beberapa surat itu, salah satunya di dalam surat An-Nahl ayat 125, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyatakan dalam firman-Nya, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dikatakan di situ, serulah manusia kepada Tuhanmu dengan baik ya, dan dengan pelajaran, dengan hikmah, dengan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan bantahan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Gitu. Sehingga di situ dikatakan bahwa dakwah itu adalah menyeru, ya kan? Menyeru siapa? Menyeru manusia. Ya. Kepada siapa? Kepada Allah gitu ya. Menyeru manusia kepada Allah untuk melakukan atau untuk menjalankan perintah-perintah Allah tentunya. Ya. Sehingga di beberapa literatur juga menyatakan, misalnya di Imam Al-Ghazali itu menyebutkan, menyampaikan bahwa dakwah itu adalah menyeru manusia kepada Allah, ke jalan Allah. Ya. Dan juga untuk apa? Untuk memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi, sehingga arahnya itu memang seruan kebaikan, seruan untuk mengajak manusia kepada jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus ini ya pasti jalan yang diperintahkan oleh Allah, yaitu jalan Islam. Nah, berkaitan dengan dakwah yang tadi disebutkan di Ramadan ini, baiknya dakwah yang menenangkan atau dakwah yang menyadarkan, kan gitu ya. Ya, kalau lihat dari definisi dakwah tadi, tentu dakwah ini bukan hanya sekedar mendapatkan informasi atau pengetahuan saja. Ketika kita mendapatkan nasihat ataupun mendengarkan ceramah-ceramah, nasihat-nasihat dari para ulama, para kiai, para guru kita, bukan hanya sekedar tahu saja. Tapi seruan-seruan itu yang kemudian seruan mengajak kepada jalan Islam, mengajak kepada jalan Allah, tentu ini kemudian dipraktekkan. Bukan kemudian sekedar informasi, ya. Nah, salah satunya kalau dikatakan apakah dakwah di bulan Ramadan ini yang menenangkan, ya ini ada satu hal yang harus diluruskan. Karena apa? Karena bukan hanya dakwah itu menyejukkan hati, menyembuhkan hati yang luka, atau mendapatkan informasi solusi yang kemudian sedang dibutuhkan, sehingga cukup di situ. Ya, karena dakwah ini ketika kita menerima dakwah itu, pesan-pesan yang memang mengarah kepada kebaikan, nah ini semuanya memberikan pemahaman kepada umat, kepada masyarakat untuk terus melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita. Makanya jangan sampai kemudian ada istilah itu, orang-orang itu sering kali lihat lontoran kalau di masyarakat umum itu ada suatu acara-acara keislaman, entah itu maulid, entah itu Rajab ya, Isra Mi'raj ataupun nuzul Quran, apa namanya, ada dai yang ditunggu-tunggu itu, bukan mendengarkan dakwah tapi malah dibilangin menonton menonton pengajian gitu ya. Akhirnya datang mendengarkan, tapi yang diingat itu misalnya bagus ya kalau ada dakwah yang kemudian menyegarkan tuh ngelucu atau apa, tapi materi inti apa masalah yang kemudian disampaikan oleh para dai itu tidak terserap kan gitu ya. Istilahnya misalnya tentang sholat itu kan berulang-ulang insya Allah para dai itu menyampaikan kewajiban sholat sebagaimana. Tapi kan pada fakta di tengah-tengah masyarakat masih banyak juga di antara kaum muslimin yang meninggalkan sholat. Atau kemudian ada yang menyampaikan tentang perintah-perintah Allah ya, tapi kemudian kemaksiatan pun masih terjadi di mana-mana gitu. Sehingga apa?
Sehingga seharusnya memang dakwah ini yang menyadarkan gitu, bukan hanya sekedar menenangkan. Memang betul ada menenangkan dakwah itu ketika kita mendapatkan siraman Iya. ceramah-ceramah itu hati menjadi tenang, tapi juga harus dipahami, di apa namanya, masukkan ke dalam hati dan pemikiran kita untuk apa? Untuk selalu taat dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu tujuan dakwah kan itu. Betul, betul, betul. Tujuannya untuk apa? Menjadikan manusia itu berada pada jalan yang lurus, gitu ya. Ketika dia menerima informasi terkait dengan perintah sholat misalnya, tertanam dalam pikirannya, oh ya sholat itu wajib. Maka ketika sudah waktunya dia sholat, tidak ada kata kemudian meninggalkan sholat atau tenang-tenang saja. Apalagi kemudian informasi ataupun materi-materi yang disampaikan oleh para ulama, para dai itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Seluruh permasalahan itu kan sudah ada di dalam Islam, di dalam Al-Quran, Iya, betul. gitu, ya kan? Maka itu juga penting untuk apa? Ketika menerima nasihat itu, maka selama itu mengajak kebaikan, mengajak pada jalan Allah, mengajak untuk taat, berada pada jalan yang lurus, mengikuti Al-Quran, yaitu harus dijalankan, tidak pilih-pilih mana yang hanya sebatas menenangkan hati saja, gitu. Sampai ketika menyampaikan jihad itu memang dalam Islam wajib ya, ketika ada perseteruan peperangan ya antara kaum muslimin dengan orang kafir, yaitu sesuatu yang menjadi perintah Allah itu dalam gitu. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat kan gitu ya. Ketika ada seruan jihad pun walaupun itu memang berat jihad itu, tapi karena perintah ya dia jalankan. Jadi seperti itu. Itu barangkali. Iya, Ustaz. Benar, Ustaz. Tadi berkaitan dengan apa yang tadi Ustaz sampaikan, bahwa ada kondisi bahwa sebenarnya umat itu menonton dai-nya gitu. Dai-nya, ya. Bahkan di beberapa sebelum pelaksanaan acara kegiatan hari besar gitu, kadang ada panitia yang nyeletuk gini, Ustaz. Cari dai-nya yang ini ya, yang lucu. Iya. Masya Allah. Jadi seharusnya kan kita nggak cuma cari lucunya ya, Betul. pembawaan, tapi cari dai yang betul-betul bisa memberikan arahan, masukan sampai kepada mengajak kepada seruan Islam tadi. Betul, masyarakat pun ya memahami isi materinya itu. Benar. Bukan hanya yang lucu-lucunya, tapi apa yang disampaikan oleh dai itu kan pasti isinya itu kan tausiah, nasihat, kebaikan semuanya. Yang itu juga harus diingat gitu ya. Bukan yang diingat yang lucu-lucunya saja. Benar. Dan dari sisi Iya. pendakwahnya juga seharusnya memberikan informasi yang harus diterima umat ya, bukan Iya. yang hanya diinginkan umat. Yang Begitu, Ustaz? umat, yang diterima umat, betul. Yang dibanyakan. Baik, Ustaz. Berlanjut pada pertanyaan berikutnya begini, Ustaz. Banyak dakwah di bulan Ramadan ini fokusnya itu pada motivasi personal, tetapi bisa dikatakan minim pembahasan mengenai perubahan sosial. Apakah ini karena ketidaksadaran atau karena ada ketakutan untuk membahas persoalan sistem dan lain sebagainya, Ustaz? Iya, salah satu fungsi dakwah ini kan memang memperbaiki suatu yang rusak menjadi kepada kebaikan ya, yang baik menjadi yang baik. Kondisi yang tidak baik menjadi kondisi yang baik, itu Iya, kan. Itu fungsi dakwah ataupun tujuan dakwah itu. Mengajak manusia ya yang tidak mengenal sistem ataupun aturan Allah, maka tersampaikan masyarakat atau umat ini memahami dan mengetahui apa saja aturan-aturan Allah dan perintah-perintah Allah. Iya. Gitu. Sehingga umat ketika mendapatkan tausiah, mendapatkan materi itu tadi memberikan mengarah kepada penyadaran umat yang kemudian itu memahami segala fakta kerusakan yang ada. Artinya apa? Ketika di situ ada kerusakan, maka kan harus dirubah. Iya. Nah, kerusakan-kerusakan itu bagaimana kemudian merubahnya? Inilah kan fungsi para ulama, para dai, para pendakwah memahami dan mengetahui fakta-fakta kerusakan itu, yang kemudian bagaimana solusinya menurut Islam. Iya. Itu harus disampaikan kepada umat, kepada masyarakat. Kenapa? Karena memang tujuan dari fungsi dakwah itu tadi mengubah manusia, gitu kan? Dari masa jahiliyah kepada ke zaman Islam ya, pada zaman Islam kan dakwah Nabi kan seperti itu. Iya, betul.
melihat kondisi bangsa Arab yang saat itu masyarakat yang jahiliyah penuh dengan kebodohan. Kemudian Nabi mencari dan turunlah firman Allah. Dengan apa? Ya, mengubah masyarakat itu kepada Islam. Menyembah bukan menyembah berhala, tapi menyembah kepada Allah, kan itu ya, dengan melaksanakan sholat. Nah, itu diantaranya yang harus dilakukan tentunya dan juga dipahami oleh masyarakat. Sehingga memang banyak yang kemudian memberikan motivasi tanpa kemudian memberikan solusi. Jadi harusnya memberikan motivasi dan juga beserta solusi. Betul. Kan gitu ya. Betul. Bukan hanya mengangkat atau memotivasi saja, tapi ada solusi gitu. Nah, itu kan semuanya kalau di dalam Al-Qur'an itu seperti di di dalam ayat-ayat Allah itu kan memang dijelaskan sudah lengkap Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Al-Quran diturunkan itu memang untuk manusia. Yang di dalamnya penuh dengan aturan-aturan gitu, sehingga ketika ada kerusakan-kerusakan di masyarakat ataupun di dunia ini, di bumi ini, ya Islam sudah mengatur ataupun Al-Quran telah memberikan penjelasan-penjelasan itu berupa solusi-solusinya. Seperti itu yang kemudian yang harusnya sampai ke sana, ada perubahan itu. Iya. Gitu. Jadi memang targetnya sampai ada perubahan saat ya. Ada perubahan. Iya, tadi ya perubahan yang tidak baik kepada perubahan yang baik. Iya, gitu. Baik, saat berikutnya gini, saat ada sebagian dai yang ya bisa dibilang mungkin menghindari tema sistem hukum dan ideologi dengan alasan menjaga persatuan. Sat. Iya. Nah, sebetulnya bagaimana Islam memandang sikap ini, Sat? Apakah ini bijak atau justru ini mengaburkan dari fungsi dakwah itu sendiri, Sat? Ya. Kalau kita merujuk pada ayat Allah dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an ya. Itu dikatakan bahwa Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fi silmi kafah. Ya orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Nah, artinya apa di sini? Ya. Artinya apa? Dalam melaksanakan ataupun menjalankan ajaran Islam itu secara utuh, artinya secara keseluruhan semuanya, tidak sebagian, gitu ya. Jadi makanya berkaitan dengan pertanyaan tadi, tidak hanya diambil yang tadi menurut kita ini yang enak-enaknya lah kalau gitu ya. Tidak seperti itu, ya, bahwa di dalam Islam umat Islam khususnya bukan hanya puasa saja, dia mau beribadah, atau bukan hanya pada masa puasa saja ibadahnya meningkat, kan gitu ya, meningkat. Tidak hanya di bulan Ramadan aja baru berinfak atau baru membaca Al-Quran. Tidak, Islam kan mengajarkan ada yang wajib, ada yang sunnah, kan gitu ya, ada yang mubah, ada yang makruh, bahkan ada yang nggak boleh dilakukan, yang haram, ya tuh. Itu semua terangkum di dalam ajaran Islam ataupun aturan-aturan Islam, sehingga umat yang kemudian memahami dalam menjalankan ajaran Islam ini ya harus menyeluruh. Apa yang diperintahkan oleh Allah jalankan, ya, apa yang dilarang ya ditinggalkan. Itu yang sebaiknya yang harus dilakukan oleh umat ya saat ini, menjadi tugas dan fungsi para dai yang memberikan penjelasan Islam itu secara menyeluruh, tidak separuh-separuh atau hanya sebagian-sebagian, gitu. Kenapa? Karena Allah telah memberitakan kepada kita, ketika kita sudah menjadikan Islam ini sebagai din kita, sebagai ajaran kita, maka kita harus menjalaninya secara keseluruhan, aturan-aturan, ajaran-ajaran yang memang telah Allah gariskan di dalam Al-Quran. Gitu. Baik, Ustaz, kemudian begini, Ustaz. Islam itu kan sebenarnya bukan hanya agama yang untuk mengatur ibadah saja ya. Iya. Tetapi juga ideologi yang mengatur mengenai kehidupan ini secara keseluruhan. Nah, pertanyaannya gini, Ustaz. Bagaimana seharusnya kita memahami bahwa dakwah itu sebagai aktivitas ideologis, tapi tanpa kita terjebak pada stigma negatif? Dalam perkembangannya memang ada semacam suatu pola pengkhususan ketika kita menyampaikan apa yang menjadi kewajiban
untuk dilaksanakan oleh umat gitu ya, artinya menyampaikan tentang dakwah, tentang perintah-perintah Allah ini, itu kan memang tidak ada apa namanya, tidak sebagian-sebagian, harus secara keseluruhan. Ya, harusnya kan seperti itu. Karena tadi yang diperintahkan oleh Allah, ketika kita atau umat memilih Islam sebagai din, memeluk Islam, maka kemudian harus melaksanakan Islam itu secara keseluruhan, gitu ya, secara keseluruhan, tidak sebagian-sebagian. Nah, ini yang kemudian ada sisi lain yang kemudian di dalam ajaran Islam itu bukan hanya ibadah mahdoh yang dijelaskan ataupun yang apa yang harus dijalankan oleh umat, tetapi ada juga ibadah ghairu mahdoh, kan gitu. Karena dalam ajaran Islam itu Islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, ya, hablum minallah. Kemudian juga Islam mengatur hubungan manusia dengan dirinya, hablum binafsi. Dan yang ketiga itu Islam juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya, ya, hablum minan nas. Yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan Tuhan ini ya terlaksana seperti ibadah-ibadah mahdoh, ya, ibadah akhlak, ya. Kemudian yang binafsi ini berkaitan dengan makan, minum, itu kan diatur oleh Islam. Ya, seperti itu. Nah, yang hubungan manusia dengan manusia yang lainnya, aktivitas muamalah. Nah, inilah yang kemudian juga harus dilaksanakan sesuai dengan Islam. Sistem pemerintahan, sistem ekonomi, kemudian pendidikan, seluruh aspek kehidupan itu aktivitas dalam muamalah. Ya. Memang ada yang kemudian bisa dilaksanakan secara individu, seperti sholat itu kan bisa dilaksanakan individu. Puasa ini kewajiban individu. Tapi ada juga yang memang dilaksanakan secara kolektif, bisa terlaksana. Ya, seperti sistem pendidikan ini ya tidak bisa dilaksanakan secara individu, harus ada aturan oleh institusi, oleh sistem, oleh negara, gitu kan. Nah, ini yang kemudian juga dasarnya itu sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sesuai dengan Islam, gitu. Sehingga apa? Sehingga umat ini tidak memahami bahwa oh ya, saat ini bisa hanya ibadah saja sudah cukup, gitu ya, ibadah-ibadah mahdoh, ya gitu. Oh ya, puasa juga sudah cukup, karena puasa itu limpahan pahalanya luar biasa, bulan barokah, gitu ya. Satu kebaikan itu dinilai berlipat ganda, ya, berlipat ganda. Sehingga apa? Sehingga banyak kemudian di antara kaum muslimin merasa cukup. Benar. Oh, puasa sudah cukup nih, ibadah pahalanya udah banyak, sebulan penuh full, kan gitu. Tanpa kemudian ada pengaruh untuk apa? Untuk selalu terikat kepada hukum-hukum Allah. Kita lihat apa? Walaupun puasa ini adalah ibadah individu, tapi memiliki pengaruh untuk mengubah masyarakat. Ketika apa? Ketika individu-individu itu sudah takwa, taat, tapi kemudian juga masyarakat juga takwa juga. Bahkan bukan masyarakat yang takwa, negara pun harus di bawah kepada ketakwaan. Artinya apa? Aturan-aturan yang dibuat, aturan-aturan yang dijalankan itu adalah aturan-aturan yang sesuai dengan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Makanya tadi sistem ekonominya, sistem pemerintahannya, pendidikannya harus landasannya adalah Islam. Gitu. Jadi tidak hanya sebagian saja yang menganggap bahwa itu cukup ketika umat melaksanakan ibadah puasa misalnya saat ini, gitu. Makanya penting sekali nih di bulan Ramadan ini, sangat baik sekali sebagai bulan tarbiyah, sebagai bulan pendidikan. Ini kan menggembleng umat tahu apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan perintah-perintah Allah, kan gitu ya. Kenapa? Karena memang ketakwaan umat saat di bulan Ramadan ini meningkat. Betul. Nah, bagaimana kemudian bulan-bulan yang lainnya? Harusnya ini menjadi pelajaran, ini menjadi pendidikan buat umat. Setelah bulan Ramadan itu meninggalkan kita, maka di bulan-bulan lain pun sama harusnya. Umat itu tetap seperti di bulan Ramadan, taat ibadah, selalu terikat dengan hukum syara, gitu ya. Ketika di bulan Ramadan dia nggak bisa bertahan menjaga lisannya untuk tidak ngomongin orang lain, tentang keburukan orang lain, maka di bulan lain juga harusnya sama seperti itu. Ketika di bulan Ramadan ini mau berzakat, mau berinfak,
Maka ketika di bulan-bulan lain juga sama gitu. Bahkan sampai sholatnya rajin, di bulan-bulan juga saya rajin. Gitu. Begitu juga dalam hukum-hukum Allah yang lainnya. Riba misalnya di bulan Ramadan mungkin menganggap oh ya bulan Ramadan. Jangan apa namanya? Jangan memakan riba atau melaksanakan aktivitas riba. Maka di bulan-bulan yang lainnya harusnya juga sama karena itu dilarang kan gitu ya. Umat itu takut. Ya seperti layaknya dia meninggalkan sholat itu kan rasanya gimana kalau meninggalkan sholat itu kan? Benar-benar ketika lalai umat itu misalnya tidak melaksanakan sholat itu kan ketakutan itu karena satu perintah yang tidak dilaksanakan ataupun kewajiban dilaksanakan. Nah begitu juga perintah-perintah yang lainnya seperti tadi ya, ekonomi, pendidikan, pemerintahan. Ketika itu belum terlaksana harusnya umat ini takut ini belum dilaksanakan ini sesuai dengan aturan Islam. Betul. Harusnya ketika bulan-bulan yang lainnya pun ya selalu terikat kepada hukum-hukum Allah. Harusnya seperti itu harapannya di bulan-bulan dengan bulan Ramadan ini. Lepas bulan Ramadan umat benar-benar ketakwaannya terjaga gitu. Maka berarti ini nyambung dengan tema kita pada episode ini, Sat. Ya. Maka ini menjadi tanggung jawab kita untuk mendakwahkan ya, Sat. Betul. Dan tidak hanya mendakwahkan yang sekedar menenangkan, Iya. tapi juga memberikan petunjuk Penyadaran. kembali Islam, penyadaran kepada Islam. Iya. Baik, Sat. Pertanyaan terakhir nih, Sat. Ada benar 3 persyaratan terjadinya perubahan itu. Ya. Yang pertama perubahan itu bisa terjadi ya. Pertama munculnya kesadaran akan fakta-fakta kerusakan. Iya, fakta kerusakan. Baik umat, masyarakat ataupun penguasa. Iya. Tahu, sadar terjadi kerusakan, terjadi kemaksiatan. Kan itu, pertama itu. Iya. Pertama itu. Yang kedua, memahami solusi. Ketika tahu kerusakan itu ada, Iya. solusi yang diambil apa nih? Iya. Yang itu ya. Memahami solusi terhadap fakta kerusakan itu. Nah, yang ketiga ini memahami metodenya. Yang diambil apa untuk menyelesaikan solusi itu, Iya. mewujudkan solusi itu. Ya, maka 3 ini harus ada nih untuk terjadinya sebuah perubahan. Baik itu nanti sikap, perilaku ataupun yang lainnya. Ya, kenapa? Karena kalau satu saja yang ada baru sadar aja, Iya. menyadari fakta rusak, oh ya rusak. Tapi nggak dicari solusinya. Tapi nggak ada solusinya, tidak akan terjadi perubahan. Betul. Kan itu ya. Begitu juga sama. Ada tahu menyadar, Sadar. solusinya juga tahu, tapi metodenya nggak tahu juga. Ini juga tidak akan terjadi perubahan karena bingung nanti kan. Apa solusinya? Ini, tapi untuk mewujudkan solusi itu bagaimana itu kalau tidak tahu juga sama. Sehingga makanya yang terjadi saat ini kan Ramadan itu umat meningkat ketakwaannya. Bahkan negara pun memberikan keistimewaan di bulan Ramadan. Iya. Warung-warung harus tutup siang hari kan gitu. Iya. Kemudian umat diimbau untuk meningkatkan ibadah, masjid-masjid ramai. Iya. Bahkan ada acara peringatan turunnya Al-Qur'an, Al-Qur'an. Iya, Al-Qur'an. Tapi faktanya berganti dari tahun ke tahun bulan Ramadan ini terlewati, apakah ada perubahan? Iya. Kan itu ya, dari sisi takwaan, ketaatan umat kepada Allah, kepada jalan Allah ya. Ataupun aturan-aturan yang sebetulnya itu rusak, kenapa tidak dicari solusi yang lainnya? Kalau tahu itu adalah sesuatu yang rusak, ya, maka harus diganti sistem. Apa yang kemudian solusinya nih yang dicari kan gitu ya? Iya, betul. Kan itu. Nah untuk menjurus itu misalnya, oh ya ini kita tidak bisa berharap dengan bergantinya Ramadan ketika tidak ada perubahan di dalam sistem, ketika sistem ini tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan umat, maka solusinya harus ada carilah gitu ya. Sistem yang lainnya yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu atau yang terjadi kerusakan itu. Nah, apa kemudian metodenya ketika solusinya udah tahu nih? Oh iya, pasti kembali kepada Islam gitu kan. Tadi makanya dalam sistem pemerintahan itu bahwa Islam yang kemudian yang akan menyelesaikan solusi-solusi terhadap fakta-fakta kerusakan yang ada. Ini jelas Allah telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Gitu. Makanya
Tidak ada lain, metodenya adalah sistem pemerintahan Islam. Ketika tahu fakta itu dan solusinya dan metodenya yang juga yang harus diambil. Sehingga dengan tiga syarat perubahan dilakukan ini, maka itu yang bisa kita harapkan, perubahan itu bisa terjadi. Kalau tidak ada perubahan di sisi yang mendasar, ya dari Ramadan ke Ramadan tadi saya katakan tidak ada perubahannya. Begini-begini aja misalnya gitu ya. Tidak ada perubahannya, bahkan secara individu pun nanti terbawa, yang tadinya masjid ramai taat ibadah terbawa karena masyarakatnya pun tidak didasari pada hanya sadar saja, tidak mengetahui solusinya gitu. Bahkan kemudian tidak ditopang oleh penguasa ataupun negara yang bisa menjamin kan gitu aturan-aturan Allah itu bisa dilaksanakan. Kan itu. Jadi kekhawatirannya setelah Ramadan akan kembali lagi seperti biasa lagi saatnya. Iya, emang istilahnya kembali ke fitrah. Harusnya kembali kepada Iya, kembali betul, suci. Sudah tahu orang rusak itu ditinggalkan itu. Betul. Tapi kembali ke fitrah, kembali kebiasaan yang lama. Yang kebiasaan lamanya seperti itu ya. Nah, akhirnya yang terjadi itu dipahaminya kembali kepada fitrah. Padahal kembali kepada fitrah itu kembali kepada Islam. Gitu ya. Yang kemudian semuanya harus didasarkan kepada aturan-aturan Islam. Baik. Ya, Sat, gitu. terima kasih. Jazakallahu khairan atas penyampaian materinya, Sat. Baik. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Amin. untuk menjadi bisa menyampaikan dakwah yang tidak hanya menenangkan tapi juga menyadarkan umat. Insyaallah. Amin. Pemirsa, sobat PDKT, sampai jumpa kembali di episode berikutnya, episode lainnya. Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang